Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Merry Christmas everyone. Selamat Natal semuanya. Hari ini seluruh dunia termasuk kita merayakan Natal. Amin. Natal itu kabar baik. Amin. Kabar baik atau kabar buruk? Kabar buruk atau kabar baik? Yakin? Mantap? Oke? Yes? Konsisten? Siapa yang bilang Natal itu kabar baik? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Siapa yang bilang Natal itu kabar baik? Angkat yang tinggi. Ya, turunkan. Siapa yang bilang Natal itu kabar buruk? Gak ada ya? Oke. Kenapa Natal disebut kabar baik? Kenapa Natal disebut kabar baik? Oh Pak, karena Yesus, Sang Mesias, Juru Selamat, lahir di muka bumi 2000 tahun yang lalu. Betul. Untuk orang percaya. Untuk orang Kristen. Untuk Herodes? Kita mau baca Alkitab ya. Dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38, saudara simak baik-baik cerita ini. Kisah kelahiran tentang Yesus. Lukas 1 ayat 26 sampai 38 saya akan bacakan buat kita semua. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu ialah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya aku akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau." Bisa minta minum? "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya percaya setiap kita sudah hafal kisah ini. Cerita ini saudara sudah tahu semua. Tetapi saya mau beritahu, ketika saudara membaca Alkitab tentang cerita, kisah tentang kelahiran Yesus, itu hanya summary-nya, ringkasannya. Faktanya, realitasnya, detailnya tidak sesederhana itu. Detailnya itu sangat berbeda, seperti kalau saudara hanya baca begitu saja. Oleh sebab itu saya mau kita amati satu persatu prosesnya. Dan saya mau saudara dengar baik-baik.
peristiwa Natal itu dimulai dari kisah malaikat Gabriel menemui seorang perawan yang bernama Maria. Dan malaikat itu berkata kepada Maria bahwa engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Pertanyaannya buat kita, Maria sudah menikah atau belum? Sudah atau belum? Maria belum menikah. Dia bilang, bagaimana mungkin, karena aku belum bersuami. Dia baru bertunangan. Kalau seorang baru bertunangan berarti belum menikah. Tiba-tiba dia hamil. Kabar baik atau kabar buruk? Kabar baik atau kabar buruk? Hah? Baik atau buruk? Sebagian baik, sebagian buruk. Ya, nggak konsisten saudara ya. Saudara, saya mau beritahu, Maria itu orang Yahudi. Sama seperti kebanyakan kita orang Timur. Kalau bertunangan itu artinya keluarga mempelai pria sudah datang kepada keluarga mempelai wanita dan melamar. Dan akhirnya mereka bertunangan. Dan bertunangan itu belum boleh bersetubuh, belum boleh melakukan hubungan suami istri. Nah, jadi kalau tiba-tiba Maria bilang sama Yusuf, Yusuf kalau dalam bahasa Palembang dipanggil apa? Ucup. Dia bilang, Mas Ucup, aku hamil. Kira-kira bagi Yusuf itu kabar baik atau kabar buruk? Untuk Maria tadi kabar buruk. Buat Yusuf kabar buruk. Yusuf di Alkitab bilang dia terima atau tidak? Awalnya dia tidak terima. Dia tidak terima awalnya dan dia mau menceraikan Maria diam-diam. Ya. Lalu setelah dia mau menceraikan diam-diam, kalau misalnya betul-betul Maria diceraikan, berarti Maria dianggap wanita yang berzina. Dan seorang wanita yang berzina hukumannya apa? Dirajam batu. Kabar baik atau kabar buruk? Kabar buruk. Saudara tidak konsisten. Dari tadi bilang kabar baik, sekarang dari tadi ngomong kabar buruk terus. Sekarang saya mau tanya lagi. Anggap saja sekarang Yusuf sudah dengar suara malaikat, dia sudah terima. Jadi mereka terima. Tiba-tiba ada berita bahwa akan ada sensus penduduk. Ada sensus penduduk, mereka berdua harus pergi dari Nazaret ke Bethlehem. Jarak Nazaret ke Bethlehem itu kira-kira 96 km. Prabu Muli, Palembang ya. Dan Maria sedang hamil tua. Sedang hamil tua. Ya. Sekarang saya tanya, bagi seorang wanita yang sudah hamil tua harus melakukan perjalanan darat 96 km, 100 km biar gampang. 100 km, kabar baik atau kabar buruk? Tadi yang teriak-teriak konsisten, yang teriak-teriak yes, teriak mantap, saya mau tanya. Dulu sudah ada Innova belum? Sudah ada Avanza belum?
Sudah ada sigla belum? Kira-kira Maria naik apa? Kijang atau panther? Unta. Gak baca Alkitab itu. Dia naik keledai. Bayangin saudara, seorang wanita hamil tua naik keledai 100 km, kakinya gantung. Kira-kira apa yang terjadi sama kakinya? Bengkak. Ya, kabar baik? Buruk lagi. Yang benar, buruk atau baik? Dan perjalanan itu bukan perjalanan santai-santai. Perjalanan itu perlu buru-buru. Kenapa perlu buru-buru? Karena Maria sudah hamil tua, takutnya melahirkan di jalan. Kalau melahirkan di jalan, kabar baik atau kabar buruk? Buruk lagi. Dan yang kedua, kalau mereka bisa sampai sebelum Maria melahirkan, mereka langsung akan harus mendaftar ke kantor sensus penduduk. Dan kalau belum melahirkan, daftarnya bayar pajak hanya untuk 2 orang. Kalau sudah melahirkan, 3 orang. Lebih mahal. Kabar baik atau kabar buruk? Kabar buruk lagi. Ya, di sini siapa yang rajin bayar pajak? Coba angkat tangan yang rajin bayar pajak. Cuma 1 di belakang. Yang lain gak suka bayar pajak. Wah, celaka. Oke, lanjut. Yusuf sekarang. Kerjanya Yusuf apa? Tukang kayu, ya. Karena dia harus pergi dari Nazaret ke Bethlehem, apa yang kira-kira terjadi dengan panglongnya? Hah? Apa yang terjadi dengan panglongnya? Apa dia bawa gergajinya? Mesin bornya? Dia tinggal semua. Bagaimana dengan panglongnya? Tutup. Kabar baik? Dari mana dia dapat uang? Kabar buruk lagi buat kita semua. Ya. Jadi saya lihat dari tadi saudara tidak konsisten. Di awal bilang Natal kabar baik, tapi dari tadi saya tanya belum ada satupun kabar baik. Semuanya kabar buruk. Sekarang kembali ke zaman ini. Hari ini kita merayakan Natal, amin. Kalau Natal biasanya ibu-ibu beli apa? Kue. Beli apa lagi? Baju baru. Beli apa lagi? Tas, ya. Dan kita lihat orang-orang mulai kirim-kiriman kue. Kita merasa wah kita juga harus kirim, harus masak yang enak. Begitu sampai di pasar harganya naik. Kabar baik? Kabar buruk. Ya. Setiap hari kita selalu dengar kabar, dan jauh lebih banyak kabar buruk daripada kabar baik. Contoh, tiba-tiba lagi kita di rumah mau Natal, ada yang ketok pintu, tok 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 tok. Bukan. Begitu dibuka, debt collector. Kabar baik atau kabar buruk? Siapa yang pernah ngalami itu? Istri-istri, siapa yang suaminya pernah ngalami itu? Suami-suami, siapa yang istrinya pernah ngalamin didatangi debt collector? Jadi gimana saudara? Saya mau beritahu, kabar buruk bisa berubah menjadi kabar baik. Kabar buruk yang didengar Maria berubah menjadi kabar baik ketika Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut apa yang kau katakan. Mari katakan sama-sama. 1, 2, 3.
Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang engkau katakan. Begitu Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Begitu Gabriel dengar itu, proposalnya diterima, kabar itu menjadi kabar baik. Kenapa? Karena begitu Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, maka kandungan yang di dalamnya itu bukan lagi kabar baik, buruk, tapi kabar baik. Karena juru selamat, Mesias, yang dijanjikan Tuhan 2000 tahun sebelumnya, itu digenapi. Janji yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat manusia digenapi melalui Yesus yang dikandung oleh Maria. Alkitab berkata, malaikat Gabriel berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Dan sejak saat itu Maria mengandung Yesus, juru selamat dunia. Suatu kabar terbaik yang pernah ada sepanjang sejarah manusia sampai sekarang. Pertanyaannya buat kita semua, kenapa Allah mau hadir di tengah-tengah manusia? Kenapa Allah mau hadir di tengah-tengah dunia ini? Saya mau beritahu kepada saudara, yang pertama, karena Tuhan mengingat umat. Sama-sama, 1, 2, 3. Karena Tuhan mengingat umatnya. Kasih tahu teman sebelah, karena Tuhan. Kasih tahu sebelahnya lagi. Bapak Ibu, Tuhan mengingat umatnya. Umat yang ingat Tuhan, kok diam? Tuhan mengingat umatnya. Umat yang ingat Tuhan? Ya, tidak, ya, tidak. Jadi bingung. Ya enggak? Umatnya ingat Tuhan? Kapan ingatnya? Waktu susah. Kapan lagi ingatnya? Waktu Natal. Ingatnya waktu susah. Ingatnya waktu Natal. Saudara, di mana-mana di seluruh dunia orang itu malas ke gereja, betul? Kalau ke gereja kapan? Natal. Kedua kapan? Bukan 31 Desember, bukan 1 Januari. Karena kalau 31 Desember saatnya 31 Desember saatnya minum-minum, begadang. Ya, betul nggak? Siapa di sini yang kalau 31 Desember tidur jam 9, coba? Cuma 2. Yang lain ngapain? Main kembang api sampai pagi. Iya, ya. Jadi ke gereja cuma Natal sama Paskah. Disingkat jadi Kristen 1 tahun Natal berapa kali? Paskah berapa kali? Jadi singkatannya tanpa panjang. Kristen napas 1-1. Ya, kalau napasnya udah 1-1 baru ingat Tuhan. Betul nggak? Ya. Ada yang begitu ibadah di tempat ini pagi ini? Hah? Ada nggak? Coba istrinya angkat tangan. Yang suaminya cuma Natal Paskah. Nggak ada? Mungkin apa dia panitia Natal juga? Ya, ada orang yang ke gereja seumur hidupnya cuma 4 kali, saudara. Pertama waktu menikah. Kedua, waktu anaknya diserahkan kepada Tuhan, penyerahan anak. Ketiga, waktu anaknya menikah. Keempat,
waktu pemakaman. Dia mati. 4 pasti mati. 4 kali. Iya benar. Ya. Yang kedua, kenapa Tuhan datang ke tengah-tengah dunia? Yang kedua, karena Tuhan mau menyelamatkan seisi dunia ini. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Yohanes 3 ayat 17 berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saya mau beritahu kepada kita semua hari ini bahwa kehadiran Yesus di muka bumi itu bukan hanya kabar baik, tapi kabar terbaik. God's presence is not a good news, but best news ever. Kabar terbaik yang pernah ada itu adalah kabar Yesus, Juru Selamat Allah, hadir secara pribadi di muka bumi ini. Dan kehadirannya itu berdampak buat semua orang. Sejak dia lahir, dia berdampak buat gembala-gembala. Gembala-gembala yang sedang di padang, sendirian, jauh dari keramaian, sepi, gelap, tiba-tiba nampak bintang malaikat menampakkan diri. Kehadirannya berdampak kepada orang-orang Majus, sehingga mereka dari jauh, mereka rela naik unta, rombongan, berjalan kaki 2 tahun sampai di Bethlehem. Kelahiran Yesus juga berdampak kepada Herodes. Dan kehadirannya di muka bumi berdampak bagi murid-muridnya, bagi bangsa Yahudi, dan bagi umat manusia di dunia sampai saat ini. Dan saya mau beritahu, saat ini God's presence, kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, Dia ada di tengah-tengah kita. Alkitab berkata 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namanya, Dia hadir di tengah-tengah kita. Dan kalau Dia hadir, selalu membawa dampak. Dia datang bukan hanya untuk kita rayakan kehadirannya, tapi Dia datang mau menyelamatkan saudara dan saya. Saya mau beritahu kepada kita, Bapak Ibu, kalian semua bukan orang jahat. Kalian orang baik. Tetapi orang baik, kebaikan tidak cukup untuk membuat kita masuk ke surga. Kebaikan tidak cukup untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tidak cukup dengan usaha kita mau masuk surga, tidak bisa. Saudara tidak bisa masuk surga tanpa juru selamat. Perlu juru selamat. Ada banyak jalan ke Roma, tapi cuma ada 1 jalan ke surga, yaitu lewat Yesus. Kenapa Yesus? Karena Dia datang dari sana. Dia tahu jalannya. Dan kalau saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, barulah saudara bisa diselamatkan. Dan yang ketiga, Tuhan ingin bukan hanya menyelamatkan saudara, Dia ingin menyelamatkan keluargamu juga. Di dunia ini tidak ada keluarga yang sempurna. Ada banyak drama dalam keluarga, betul? Makanya drama Korea, drakor, dracin disukai. Kenapa? Karena di dalamnya menceritakan drama keluarga yang memang dialami sehari-hari oleh kita. Makanya ibu-ibu, cowok-cowok juga banyak yang suka drama Korea, dracin. Kalau udah dracin, yang ibu-ibu paling senang, betul nggak? Ayo ngaku aja Justin, kamu CEO kan? Ya. Saudara, banyak orang menikah, berkeluarga. Kenapa? Kenapa banyak orang menikah dan berkeluarga? Karena mereka berpikir dengan menikah mereka akan lebih bahagia. Itu sebabnya pesta pernikahan selalu dirayakan semeriah mungkin, sebesar mungkin. Dan anggota keluarga juga ikut berkorban, membantu, menyumbang. Bahkan bukan hanya anggota keluarga, babi juga berkorban. Betul nggak? Gara-gara saudara menikah, babi kehilangan keluarganya.
Jadi kalau saudara menikah, babi sampai kehilangan anggota keluarga dan saudara tidak bahagia, rugi banget dia berkorban. Pengorbanannya sia-sia buat saudara. Jadi jangan isi pernikahan saudara dengan pertengkaran. Tuhan Yesus dia hadir pertama kali di dalam keluarga supaya pernikahan di Kana tidak kehabisan anggur, supaya anggurnya manis sampai akhir pesta. Anggur yang terbaik, yang termanis ada sampai pesta berakhir. Satu hari ada seorang ibu yang suka bertengkar dengan suaminya. Ibu ini tanya sama teman-temannya, ada nggak ya formula yang bisa membuat keluarga itu jadi harmonis? Ada nggak ya obat yang bisa membuat kita minum, suami kita minum, jadi dia nggak suka marah-marah? Ada nggak ya? Teman-temannya bilang, ada katanya. Itu di pinggir hutan katanya, ada orang pinter, ada orang bijak, ada paranormal. Datang ke sana. Nanti dia akan kasih tahu. Ibu itu datang ke orang bijak, orang paranormal, datang ke sana. Sampai sana dia ceritakan semua permasalahan keluarganya, suka bertengkar. Paranormal ini bilang, wah ibu, sebenarnya ada bu, obatnya ada, tapi kurang satu unsur supaya ini jadi manjur. Apa itu pak? 3 helai kumis harimau. 3 helai kumis harimau. Kalau ibu bisa dapatkan 3 helai kumis harimau, saya campur dengan ramuan saya, keluarga ibu pasti bahagia. Ibu itu bilang, buat saya tidak masalah pak, akan saya usahakan. Lalu dia mulai beli daging, dia bawa ke hutan, dia cari harimau, dia taruh, begitu harimau lihat dia taruh dagingnya, dia lari, harimau datang makan daging. Besoknya dia beli daging lagi, dia datang lagi, dia cari harimau yang sama, dia kasih daging lagi, harimau datang, dia lari lagi. Demikian tiap hari dia lakukan, tapi makin lama dia makin dekat dengan daging itu. Makin lama dia makin dekat dengan daging itu. Sampai satu hari harimau itu berani makan daging itu di tangan si ibu. Waktu harimau itu makan daging dari tangan si ibu, dia bilang, harimau, saya minta kumisnya 3 ya. Harimau bilang, ayo cepat ambil. Dia cepat-cepat ambil kumis. Dia bawalah cepat-cepat lari dia ke paranormal itu. Lalu dia kasih ke si paranormal. Paranormal tanya, gimana caranya ibu kok bisa dapat 3 ini? Benar ya ini kumis harimau? Jangan-jangan kumis kucing? Dia ceritakan bagaimana dia mendekati harimau itu dan dapat 3 helai kumis. Sama si orang minta tuh kumis itu diremet-remet, dibuang ke tempat sampah. Si ibu itu bilang, Pak jangan main-main, saya itu mengambil resiko begitu besar supaya dapat 3 helai kumis harimau. Bapak lempar begitu saja. Bapak ini bilang, ibu, harimau yang begitu ganas saja ibu bisa dekati sampai dia jinak. Ganas mana sama suami ibu? Masa ibu gak bisa? Bisa paham moral dari cerita ini? Tidak ada suami yang tidak bisa dijinakkan. Tidak ada istri yang terlalu galak yang tidak bisa dijinakkan. Bisa saudara, asal kita mau, asal kita berusaha, bisa. Ya, saya mau beritahu, kalau saudara mau keluargamu bahagia, saudara berusaha, pasti bisa.
Jangan tanya di Facebook. Jangan tiap ada masalah tulis status di WA. Kalau saudara isi di Facebook, tulis di WA, orang akan komen. Udah ikat pakai tali, kasih batu, lempar ke Sungai Musi, selesai gitu. Syaratnya begitu. Tapi kalau saudara usahakan datang sama Tuhan, minta, Tuhan akan pulihkan keluarga kita. Amin. Bapak Ibu, hukum Taurat ada berapa? 10. Dari 10 itu dijabarkan jadi berapa? Jadi 613 pasal. Dari 613 pasal dijabarkan lagi jadi ribuan peraturan setiap hari. Tapi dari ribuan peraturan setiap hari diringkas jadi 2. Apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, kasihilah sesama manusia. Dan dari 2 peraturan itu diringkas jadi 1 kata, yaitu apa? Kasih. K-A-S-I-H. Apa itu kasih? Apa itu kasih? 1 Korintus 13 ayat 4-5. 1 Korintus 3 ayat 4 dan 5. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu yang pertama sabar. Sabar itu tidak suka marah-marah. Ada suami yang sabar di sini? Istri-istri yang punya suami sabar, tolong angkat tangan. Cuma 3. Ya. Ada istri-istri yang punya suami suka marah-marah? Hadir di sini suaminya? Duduk di mana? Pakai baju apa? Anak-anak? Mana anak-anak? Anak-anak? Di sini gak ada anak. Yang belum kawin? Yang belum kawin mana angkat tangan? Yang tinggi. Anak-anak. Ya. Anak-anak, ada yang suka marah-marah? Abeh. Harus belajar sabar. Sabar itu bukan tiap-tiap, kok nggak pulang-pulang sih ibadah? Nggak selesai. Kapan pulangnya? Ya, sabar sebentar lagi. Ya. Kalau kita lihat Alkitab, sabar itu berkaitan dengan 2 hal. Yaitu kita perlu sabar dengan situasi. Sama-sama, sabar terhadap, sekali lagi, sabar terhadap situasi. Ada situasi-situasi tertentu dalam rumah tangga yang tidak kita sukai. Tapi firman Tuhan bilang sabar. Mungkin saudara punya penyakit yang belum sembuh-sembuh. Saudara sudah berdoa, saudara sudah ke dokter. Kata Tuhan sabar ya. Saudara, kita perlu belajar sabar. Walaupun kondisi sekeliling kita tidak menunjang, tapi Tuhan bilang sabar. Mungkin pendetanya khotbahnya terlalu lama. Sabar ya. Ya, yang kedua, bukan hanya sabar terhadap situasi, kita juga perlu sabar terhadap orang. Ada orang-orang yang sangat menjengkelkan kita. Kita perlu sabar ya. Mungkin tetangga kita sering parkir mobil di depan rumah kita mau keluar nggak bisa. Tuhan bilang apa? Sabar ya.
Mungkin suami kita sering menjengkelkan kita, sabar. Mungkin istri saya ada sini kan? Mungkin istri kita sangat menjengkelkan kita, sabar. Saya berhasil sabar. Ya, firman Tuhan selalu bilang kita untuk sabar. Kalau kita sabar, maka step by step ada proses, maka pasangan kita akan mengalami perubahan. Kalau kita sabar dan kita mengasihi dia, maka pasti keluarga kita akan bahagia. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan mengasihi dunia. Tuhan mengasihi dunia, amin. Dunia mengasihi Tuhan, amin. Tuhan mengasihi dunia, tetapi dunia tidak mengasihi Tuhan. Apakah itu membuat Tuhan berhenti mengasihi manusia? Apakah itu membuat Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apakah membuat Tuhan membenci dunia? Tidak juga. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu, waktu melahirkan sakit atau tidak? Waktu melahirkan normal sakit atau tidak? Waktu melahirkan operasi sesar sakit atau tidak? Sakit. Bapak-bapak perlu dengar. Ya, kalau ibu-ibu melahirkan dia sakit. Kalau dia lagi melahirkan, bapak-bapak mikirnya apa yang ada di pikirannya? Hah? Bapak-bapak, kalau istrinya waktu melahirkan apa yang ada di pikirannya? Ini anak modelnya kayak siapa ya? Gak mikir istrinya sakit, kan pikir modelnya kayak siapa ya? Ganteng atau jelek ya? Iya. Anak-anak, waktu kalian lahir, kalian tuh tidak tahu apa-apa. Betul? Waktu lahir, udah bisa ngomong? Ada yang lahir langsung yes? Gak ada. Lahir gak bisa, oh abet. Cuma satu abet aja. Waktu lahir, kalian tuh cuma taunya nangis doang. Waktu kalian nangis, orang tua cuma taunya 3. Kalau nggak lapar, pipis, BAB, atau kedinginan kepanasan. Cuma 3 itu. Dan ketika kalian belum bisa ngomong, orang tua kalian ngajarin kalian ngomong sepatah demi sepatah. Betul nggak? Ma, pa, papa. Ya, betul nggak? Sampai kalian bisa ngomong. Kalau kalian udah pinter ngomong, sering ngomong sama orang tua atau ngomong sama teman? Ngomong sama siapa? Lebih banyak sama teman apa sama orang tua? Sama teman. Ngaku aja. Orang tua, ini anak-anak gini kenapa dikasih makan? Kenapa dikasih makan? Karena kasih. Anak-anak waktu lahir belum ada yang bisa jalan. Ada yang bisa langsung jalan? Gak ada. Orang tua ngajarin, megangin sambil bongkok-bongkok gitu ya, ngajarin jalan. Kalau udah lancar jalannya, udah remaja pinter jalan, sering pergi jalan-jalan sama orang tua atau sama teman? Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak seperti ini diapain? Dikasih makan gak? Kasih. Kenapa? Karena mengasihi. Waktu anak-anak sudah remaja, coba yang punya handphone angkat tangan. Anak-anak yang punya handphone angkat tangan.
Bapak-bapak, ibu-ibu ngomong sama anaknya, kalau kamu mau sekolah yang tinggi, papa mama akan kencangkan ikat pinggang supaya kalian bisa sekolah tinggi. Ikat pinggang itu bukan berarti pakai stagen, saudara. Artinya dia akan kerja lebih keras, tidur lebih sedikit, mungkin utang ke sana ke sini supaya kalian bisa sekolah. Betul. Handphone yang kalian pegang itu utang. Utang. Ada yang naik motor ke sini? Utang itu orang tua demi kalian. Jadi walaupun kalian seperti itu, kalau kalian nakal, dikasih tahu nggak mau, kurang ajar, orang tua bilang apa? Nanti kalau punya anak, biar menuai. Saudara, orang tua tetap mengasihi, Allah tetap mengasihi. Ya, jadi saya mau beritahu, kalau orang tua saja mengasihi anak demikian, apalagi Allah kita. Dia sangat mengasihi dunia ini sehingga dia rela memberikan anaknya yang tunggal mati buat kita, lahir di dunia yang penuh dengan dosa. Waktu anak-anak BAB, orang tua nyebokinnya pakai sarung tangan nggak? Nggak ada yang pakai sarung tangan. Ya, orang tua punya 3, 4, 5 anak, dia urus sendiri. Anak 3, 4, 5, kalau orang tuanya udah tua, udah di kursi roda, belum tentu bisa urus orang tuanya. Tuhan itu kasihnya melebihi orang tua. Dia mengasihi saudara. Dia datang ke dunia, dia mau membawa dampak, mau berarti buat hidup saudara. Dia mau hidup saudara mengalami perubahan. Kehadiran Tuhan di dunia sudah mengubah hidup banyak orang. Orang yang tadinya hidup dalam kegelapan, sekarang hidup dalam terang yang ajaib. Orang yang tadinya hidup egois, hanya hidup untuk dirinya sendiri, sekarang dia hidup untuk Tuhan. Keluarga-keluarga yang hubungannya retak, banyak yang dipulihkan karena Tuhan. Keluarga jadi hubungan suami istri dijalin kembali dengan baik. Saya mau beritahu saudara, Tuhan rindu hidup saudara mengalami perubahan. Natal hadir supaya saudara mengalami perubahan. Natal hadir karena Tuhan rindu saudara memberikan dirimu untuk diperdamaikan dengan Tuhan melalui anaknya Yesus. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Mari kita tundukkan kepala. Saya tidak memaksa. Tundukkan kepala saudara, tutup mata saudara. Saya tidak memaksa siapapun, tapi kalau ada di antara saudara yang selama ini hanya sekedar beragama Kristen, yang hanya ke gereja waktu Natal dan Paskah, saudara datang ke gereja hanya sebagai aktivitas, dan saudara belum pernah mengundang Yesus secara pribadi masuk dalam hati saudara, menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saya ingin saudara mengikuti doa saya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pagi hari ini aku dengar firman-Mu. Aku menyatakan, aku percaya bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Aku buka hatiku saat ini. Aku buka hatiku saat ini Tuhan, selebar-lebarnya. Mari masuk. Mari masuk. Tinggal dalam hidupku. Ubah hidupku. Supaya aku tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Supaya aku berjalan di dalam terang. Aku mau hidup untuk Tuhan, menggenapi rencana Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan. Terima kasih Yesus buat pengampunan yang kau berikan. Jadilah Raja yang memerintah dalam hidupku. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat Natal, Tuhan memberkati.